Semalam sabab cinta tuh kenapa gerang? Karena merasa tidak ada yang baik dan perhatian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sabab cinta. Sabab cinta itu satu, karena kebaikan. Kebaikan melahirkan cinta, perhatian melahirkan cinta. Nah, Allah ini baik benar lawan inya. Allah ini sayang benar lawan inya. Inya melihat, inya merasa, tumbuh cinta. Allah ini baikan lawan inya, sayang lawan inya. Inya kada merasa, kada mau tumbuh cinta, kada mau. Ya nang pandir orang nang kada merasa culeti meranyau, kada adil lalu Tuhan nih maranyau tak turang kada bisi rasa tak. Tuhan nenek jar ulun-ulun aja nang dihukum makan, nang garing ulun, nang miskin ulun, nang kada bungas muha ulun, kada ada lagi ka Tuhan nang lain. Model pian tuh kada pidik lagi mau unting nang lain. Bamamai manggarunom. Allah tuh baik sudah lawan inya, sayang sudah lawan inya. Inya kada melihat, inya kada merasa. Nah, sumber cinta merasa dan memandang Tuhan itu sangat amat baikan. Dijaga akan Tuhan, diperhati akan Tuhan, ditulungi akan Tuhan. Banyak. Nah, lalu amalan supaya tumbuh cinta nang dipikirakan nih siang dan malam hanya Tuhan tuh baikan. Dan Tuhan tuh pasti ada berbuat baik, walaupun nang didatangkan Tuhan tuh bala dan musibah. Pasti Tuhan tuh baikan. Utaknya tuh kayak itu aja berpikir siang malam pagi sore. Setiap saat utaknya nih berpikir Tuhan tuh baikan. Baikan bener. Kada nang kayak Tuhan baikannya dibarinya ini tangan, batis, mata, nikmat dan lain sebagainya. Bahkan bala pun jerinya pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Pasti Tuhan tuh di dalam sini berbuat baik. Nang kayak anu obat nang pahit juga toh itu baik. Kenapa? Cagar menyembuhkan penyakit. Nah, semua itu pandangan. Pandangan akan betajam pandangan kita. Tuhan tuh baikan, Tuhan tuh baikan. Pandangan kita betajam bila diasah lawan tapakkur. Jadi nang melandapi pandangan ini, nang melandapi mata hati ini, jadi tajam, jadi nampak, jadi jelas tapakkur. Oleh karena itu dikatakan la ibadata katafakkuri. Kadada ibadat nang melandapi pandangan, melandapi akan perasaan, kecuali nang paling cepat melandapi itu maungut dan tapakur terhadap apa yang ditapakurkan. Kalau hendak tumbuh cinta, pikiran kita ini isi lawan memikirkan Allah itu baikan, dan di dalam bala pun baikan. Itu aja nang kita ingatakan, itu aja nang kita tapakurakan. Maka rancak-rancak jua pulang dah anu dasar rancak. Hujan ari anak turun sudah kesaruan, hujan ari motor mahadangi sakalinya gurunum hujan taros ya sakalinya dapat berita motor nang cager maambili terbalik. Nah, jaka kada hujan bisa sungsong tak sama orang nang gurunum tak pungol pananya wajar macet jalan. Dan ini nah stumat lagi pesawat berangkat ini pasti sudah terbakar tiket unda gurunum lawan supir nih bemamai pulang. Tapi mbah sampai ada berita pesawat nang dinaikinya itu meladum. Ya nang bocah syukur terlambatan bungolnya tah. Nang tadi itu mamai liwar moh. Coba otak kita, pikiran kita ini berpikirnya nang baik aja, pasti ada baiknya nih, pasti. Mbah hendak belalajut ya macet juga,
Awalnya belalaju juga, ambil jalan pintas kalau sasat, karena tahu di jalan, mbah giringnya sudah, pang umpamanya terbakar juga tiket, ambil korek api cucul sama sekali tiketnya, bawa belalaju aja. Apalagi duit ada aja, nukar pulang tiket bahasa pesawat kada sebuah, iya kalau nukar pulang, jangan tiket aja nang tukar, mun kawa pesawatnya tukare. Artinya bahwa senang aja, ini pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Sampai seandainya misalnya naik pesawat meladum tuh pesawat, pasti ada baiknya. Biasa nang nyata dulu logikanya aja, nah orang nang pesawatnya meladum tuh asal Islam aja guyang pesawat bah jamin Allahu Akbar Subhanallah, oh berzikir bertaan jaka mati di titilaman bisa nang apa kan nang disambat. Pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya, pasti ada rahasianya. Nah, satu ciri orang cinta melalui tumbuhnya ketujuh lawan Tuhan. Orang ketujuh tuh jar Tuhan ini orang ketujuh nggih orang ketujuh ngarannya. Nah jadi supaya tumbuh ketujuh, pandangan kita dan tapakur kita kepada nikmat-nikmat Allah yang kita anggap ada aja terus dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan pernah terdinding sedetik pun bahwa ada aja nikmat, dan selalu ada. Bila kita lengah, nah ini yang namanya waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nang jadi kita itu teungut, jadi kita itu sedih karena masuk waswas. Apa waswas nang masuk? Yang durul balaa, dia merasa ada bala, dia menganggap ada bala, padahal bala itu Al-Quran bilang balaan hasana. Di dalam bala itu pasti ada kebaikan. Kita kada melihat, hatan kada melihat, itu masuk was-was. Fitnah pun masuk ke otak kita, terima kita bala itu ada, nang menyakiti itu ada, sampai melalar fitnah nang tetaguk oleh kita. Tuhan kada adil, Tuhan kada baikan, bahkan kadang-kadang saking temakan fitnahnya kita berani menantang Tuhan. Tuhan turun sini, kita betimpas saja sudah. Nah ini orang kena fitnah, ini orang temakan fitnah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari karena itu ayat Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak, ay syarahna laka sadrak. Yang kita ingatakan nikmat itu ada terus. Jadi kada sawat bala tu masuk, ada sawat mencungol bala tu nak ada sawat, dan bala tu memang kadada. Bilanya sudah itu aja terus di hati kita, nikmat aja nang ada aja nikmat dan kada pernah hilang. Alam nasyrah laka sadrak, ay syarahna laka sadrak, artinya itu makna terbuka hati. Itu makna orang itu dapat nur daripada Allah. Senang terus, gembira terus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wah, mudahan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, ay wizra ummatik alladhi anqadha dhahrak.
dosa-dosa umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah. Berkat Rasulullah itu adalah rahmat. Maka rahmat itu mengalahkan ghadab. Rahmat itu menenggelamkan murka. Maka dari karena itu orang yang diakui oleh Nabi umat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bila Nabi mengakui, Nabi ketujuh. Bila Nabi ketujuh, tahapusan. Rahmatan lil alamin. Nah, satu. Nomor dua, dan setengah daripada alamat kasih hati, cinta hati akan Allah Ta'ala itu bahwa kita ini suka dan katuju dan hendak banar lakas kepada mati. Masya Allah. Ayat suka dan katuju lawan hendak banar, lakas lawan mati itu. Hah? Iyalah, karena mati itu kada hilang. Mati itu hanya berpisah. Mati itu kada hilang. Mati itu hanya berpisah. Jadi di dalam kitab itu, mati itu seperti misalnya tangan kita ini, nah, stroke. Nah, kita kada kawa lagi menggerakkan tangan kita tuh, karena telah diputus oleh Allah hubungan kita dengan tangan itu. Kitanya ada, bukan hilang. Cuma kada kawa lagi menggerakkan tangan. Nah, mati itu seluruh anggota kita kada kawa lagi kita fungsikan. Kitanya ada, tapi kita kada kawa lagi memfungsikan batis, kada kawa lagi memfungsikan hina, kada kawa lagi memfungsikan mata, kada kawa lagi memfungsikan segalanya. Maka mati seperti itu. Nah, apabila mati datang, orang ini ya, katujunya bejejalan. Contoh stroke aja. Orang ini hobi yang dia cintai, bejejalan kesana, bejalan. Stroke batisnya nih kada kau berjalan lagi, berarti inya kada kawa lagi berjalan. Bujur kada? Berarti hajatnya kada kabul lagi. Berarti inya ini mengarasi tetap agar bisa berjalan, karena inya cinta lawan berjalan tadi. Maka sakit hatinya itu luar biasa. Karena nang inya ketujuh yaitu bejajalan, kada kawa lagi. Kayak apa sakit hatinya? Kada kawa lagi. Sakit hati benar. Kayak orang nang, ya maaflah, umur hanya 20 tahun, ketujuh betutuy. Supaya nyaman nikah memaham tah. Hobinya betutuy pas impoten. Kayak itu mati tak? Pas impoten. Kayak apa? Hendak mana mengajungakannya, hendak benar, tapi kada kawa, tapinya mengaras. Hendak benar. Inya kada hendak tapi sah lawan kajong. Hendak benar, tapi kada mau kajong. Kayak apa sakit hatinya? Karena inya telah jatuh cinta lawan kajung. Sekarang terpisahlah inya dengan kajung, tapi inya karas tetap hendak mengajungakan itu. Karas hatinya, inya ini karas hendak mengajungan tapi kada pernah berhasil. Mati itu sakit, itulah yang menyakitinya.
Itu yang menyakitinya. Nah, apabila hati ini, diri ini, hakikat diri, arti hakikat diri, maaf, Kajong tadi kededa lagi, tangan kita setrok, batis kita setrok, kitanya ada. Ini hakikat diri kita. Kitanya ada, bukan hilang, bukan sirna, kitanya ada. Yang namanya kita yaitu roh. Nah, amun di dunia ini kita kenapa jadi ketujuh dengan nasi? Karena ingin beribadat dengan Allah. Kenapa ketujuh minum? Karena ingin beribadat dengan Allah. Kada tetahan di nasi, kada tetahan di banyu. Nang jadi banyu ini kita minum karena hendak beribadat lawan Allah. Nang jadi cangkir ini, nah kita ketujuh memandang keindahannya, bukan cangkirnya yang jadi tujuan, tapi Allahnya nang jadi tujuan. Seperti memandang spion, bukan spionnya yang jadi tujuan, tapi acil nang di dalam spion. Jadi mata ini memang memandang spion, tapi tujuannya adalah acil. Mata ini melihat keindahan taman, melihat keindahan cangkir, melihat keindahan alam, melihat keindahan rumah, tapi sebenarnya yang ditujunya bukan keindahan rumah, bukan keindahan cangkir, bukan keindahan taman, yang ditujunya kesempurnaan Allah. Maka hatinya itu sebenarnya hatinya ketujuh senang memandang kesempurnaan Allah. Nah, mata hatinya tuh senang memandang kesempurnaan Allah. Kadalon cangkir kada ketujuh. Nah, cangkir ini seandainya kadada apa? Inya nang dicarinya Allahnya. Nang jadinya memandang langit karena ingin memandang Allah. Nang jadinya memandang laut karena inya ingin memandang Allah. Nah, jadinya memandang bulan karena ingin memandang Allah. Nah, mata hatinya, rohnya, hakikat dirinya itu berkait, berhubung dengan Allah. Dan makanan roh, makanan hati, makanan hakikat diri yang pas hanyalah makrifat. Lain daripada makrifat bukan makanan hati. Kalau kita mencengangi cangkir, senang dengan hanya keindahan cangkir, itu bukan makanan hati kita. Bukan. Makanan hati kita memandang cangkir, melihat kebesaran Allah. Nah, jadi melihat cangkir, kenapa jadi metih cangkir? Nah, melihat Allah. Kenapa jadi metih spion? Karena metih acil di belakang nih bang, mengespan acilnya, maka ada BBH pulang. Nah, artinya bukan spionnya yang jadi tujuan, tapi nang jadi tujuan al-maksud yang asli dituju adalah acil. Jelaskah? Pahamkah? Jelaskah? Pahamkah? Nah, jadi mbah melihat cangkir kayak itu nah, melihat kebesaran Allah. Roh kita ini sudah sepertinya melihat Allah. Roh kita melihat nih apa? Surban melihat kebesaran Allah, melihat mikrofon melihat kebesaran Allah. Itu diumpamakan oleh ulama seperti mata kita nih bepijim gini nah. Ambayang cangkir terlihat masih di hati kita. Jujur kada? Nah, ini kau melihat cangkir kalau nah, betul bepijim aku lihat kolon cangkir tuh tutupnya kayak ini, cangkirnya kayak ini. Tapi lihatanku ini ngarannya dalam hayalan. Nah, bila aku bebincalak, plak, nyata, lebih jelas. Nah, Allah kita pandang dengan roh kita, melihat cangkir, melihat kebesaran Allah, melihat surban, melihat kebesaran Allah. Allah yang kita pandang dengan roh kita itu seperti hayalan tadi. Belum jelas, belum puas roh kita. Belum jelas, belum puas. Pas kayak tadi pernah. Maka orang yang kayak ini nak pasti hendak benar melihat nyatanya cangkir. Kalau kayak ini kan nah
Mun ini nyata. Nah, roh kita selama bersarang di badan seperti mata tadi bepijim melihat cangkir gitu. Dia akan baru lebih jelas melihat Allah setelah dia keluar daripada jasad dan roh, daripada badan, jasad dan badan. Jadi roh kita itu lebih nampak melihat Allah bila keluar dari badan. Nah sama nih Nana, bila aku bebincalak hanya lebih jelas. Mun aku masih bepiji hayalan ya nih. Nah, ngarannya di dalam kitab tasawuf, ingat musyahadah. Ketika telah meninggal dunia, ru'yah. Tidak akan lebih jelas melihat Allah kecuali orang itu telah meninggal dunia. Nah, orang tadi sukanya sama Allah, lihat cangkir suka sama Allah, lihat sorban sukanya sama Allah, dan dia sadar selama rohnya masih di badan, pandangannya kadas belum jelas, belum puas hati, belum puas. Jaka istilah orang bercinta tuh gembernya aja nya datang, gembernya aja nang ditating-tating negember aja. Babila batamunya nih, nah di babila batamunya gember aja nang ditating-tating, bilang kada sing lapasan gember, oh dibuat di kantong, diendak iburit di kantong teh, si gember nih tuh tadi, itu namanya musyahadah. Nah, tidak akan bertemu kecuali berpisah roh dengan jasad. Nah, kalau bujur ikam cinta lawan nang digambar ini, sedangkan persyaratan untuk bertemu lebih jelas pandangannya kecuali mati, maka tanda cinta seseorang kepada Allah, tanda seseorang menginginkan lebih jelas lagi melihat Allah, lebih jelas lagi memandang Allah, ingin lebih jelas, maha kunilah inya lawan mati. Pasti kada mungkin kada maha kuni, pasti, karena lebih jelas akan bisa dirasa bila sudah mati. Karena alam kita ini alam roh, kayak mimpi itu kan mau jasad guring aja nih, mimpi kemana-mana kah, oh pukuli orang, itu roh. Sampai orang yang baudu rohnya karas naik, ya itu hakikat diri kita. Tapi alam mimpi masih di bawah dari alam setelah mati. Alam setelah mati lebih jelas daripada itu, lebih jelas daripada itu. Nah, oke Pak. Jadi mati itu memperjelas pandangan. Kalau sudah bebayanya jauh-jauh melihat Monas nih, jauh-jauh melihat Monas, karena orang katujulon Monas pasti beparak. Nah, beparak. Hendak melihat nih Monas tuh kuning, tahi kamas lah. Misalnya nih, jauh memandangkan pastinya beparak. Nah, ingin lebih jelas dalam istilah tasawuf, ingin lebih jelas namanya rindu. Syaukun, yang disebut syaukun, rindu, ialah ingin lebih jelas, ingin lebih nyata. Kayak ikam juga tuh gambar tating-tating hendak berdapat lawan orangnya, rasa hendak berdapat lawan orangnya tuh ngarannya rindu. Nah, rindu ngarannya. Bila sudah tadundum ngarannya unsun. Bila tang tadundum lawan orangnya unsun. Bejinak-jinak, bemesra-mesra, beungah-ungah lawan Allah. Tapi bila belum lagi terdundum ngarannya syauqi ila daril habibi Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Alam yang kita lihat seperti alam khayal. Hati kita ini memandang Rasulullah,
memusyahadahkan Rasulullah, tapi ingin lebih jelas lagi, ingin lebih jelas lagi, ingin lebih jelas lagi. Ingin lebih itu namanya syauqun, rindu hati. Dan orangnya memang lebih daripada yang kita bayangkan. Pokoknya kita tahu dulu. Nah itu, jadi mati ini, siapa yang ketujuh memakai tangan dan anggota, mati adalah perpisahan. Siapa yang hidup di dunia ini memandang akan keelokan dan kesempurnaan Allah, mati adalah pertemuan. Mati sakit karena perpisahan, mati nyaman karena pertemuan. Jadi orang wali itu kada sakit mati, orang bertamu. Ada orang nang ahli dunia nih matinya sakit benar. Kenapa jadi sakit benar? Inya tak pisah. Aduh sangali kan, ya jako tadi contoh neng itu ada sing bangunan lagi, tapi hati kencang hendak. Kayak apa sangkalnya hati? Itu baru satu, neng itu janyar belum bangun. Batis ulang karena kau lagi digegarakakan, maka hendak bana menggarakakan batis nih. Karasi terus hendak, tapi kada kawa sakit pulang hati. Tangannya nah hendak bener di hendak mana tadi bang digarakakan, tapi kada kawa lagi. Kayak apa sakitnya hati? Kenapa? Karena dia mencintai yang inya kehendaki dengan jasad. Maka dari karena itu, janganlah kita memandang sepion melupakan acil. Nah itu aja sudah. Jangan pernah lupakan acil saat memandang sepion. Jangan pernah lupakan tinta saat memandang huruf alif. Kenapa? Karena makanan hati kita bukan alifnya, tapi tintanya. Bukan makanan roh kita cangkirnya, lampunya bukan, tapi kebesaran Allah. Jadi mun suka lawan Allah, hati ini lalu rindu Allah tuh jar kayak apa? Nunda hendak lebih jelas lagi melihat nah, nunda hendak lebih jelas lagi memandang. Kan udah melihat sudah di lampu nih, udah melihat Allah, di kipas angin udah melihat kisah Allah, di tunggul nih melihat kisah Allah. Tapi Allah ini kada begitu jelas. Jelaskan lagi ya Allah, nampak akan betampai lagi engkau ya Allah. Ujar Tuhan, mun di sini kada kawa lantarani, gak mungkin engkau bisa lihat lebih jelas. Kenapa? Karena di sini bukan tempatnya. Karena di akhirat setelah mati. Oh jadi mati ya Allah harus mati supaya bisa lebih jelas melihat engkau. Iya ya Allah, matii ulun wahini karena rindu ini telah menyiksa hati ulun. Rindu ini telah memukul berat hati ulun. Hari ini pian memati ulun, maka terlepaslah ulun dari siksaan rindu. Hari ini pian cabut roh ulun, maka terlepaslah ulun daripada siksaan rindu. Rindu di hati ini seperti seseorang yang dalam penjara ingin membuka jeruji-jeruji besi penjara karena kekasihnya di depan mata. Berhimmat inya membukai jeruji kayak apa supaya terbuka agar bisa bertemu dengan orang yang ia cintai. Bisa melihat tapi jauh, masih tetarang upih. Maka rindunya ingin lebih dekat, rindunya ingin lebih beparak, rindunya ingin lebih berhadapan, membuat dia kencang ingin melepas jeruji-jeruji besi penjara. Jeruji-jeruji besi penjara itu ialah badan dia sendiri. Ini yang menghalangi dia dengan kekasihnya. Ini yang menghalangi dia dengan orang yang ia cintai. Maka roh kita ini yang benar-benar cinta sama Allah seperti kelasak-kelasak di dalam siksaan rindu. Rindu yang semakin hari bertambah semakin membuat dia tersiksa. Tapi memang begitulah kenyataan, bahwa memang cinta dan rindu, rindu dan cinta proses untuk bertemu dengan Allah. Mudahan paham. Mudahan paham. Jadi ingatan kita misal kepada Rasulullah, pasti kita kepingin hendak lebih jelas lagi. Nang bunyi alifiyul anf mimiyul fam nun
الحاجب ألف الأنف ميم الفم نون الحاجب. Pasti kepingin hendak lebih. Kita melihat kipas angin berkat Rasulullah, tihang masjid berkat Rasulullah. Rasulullah itu dalam pandangan hati kita, Rasulullah dalam ingatan hati kita. Tapi hati ini kelasak-kelasak, ingin kayak apa lebih jelasnya Rasulullah, ingin kayak apa lebih nyatanya Rasulullah. Saking kelasak, siksaan rindu luar biasa. Allah kemudian mensyaratkan, kamu tidak akan bertemu Rasulullah kecuali bala yang aku turunkan kau terima. Bila engkau menerima balaku, kau baru bertemu Rasulullah. Silahkan, hari ini kau turunkan bala ya Allah, bukanlah bala bagiku, malah sebagai obat. Kenapa? Terlepas rindu di dada, terlepas siksaan rindu nang membara. Lepaskan ya Allah rindu ulun sama kekasih ulun. Jangan sampai ulun disiksa oleh kerinduan yang dalam. Inni muhibbun bidzikri Ahmad Bashir muhibban Bashir muhibban walau biru'ya. Ya Allah, ulun ini sudah kada tahan lagi. Jaka kawa isuk ulun melihat Rasulullah yang sempurnanya kayak apa, yang sempurnanya tuh kayak apa. Ini hanya dalam pandangan, ini hanya dalam pikiran. Rindu ini akhirnya muncul karena pandangan dan pikiran. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk melihat kekasih-Mu secara sempurna. Amin, amin, amin ya Allah. Dan alhamdulillah, jikalau keinginan ini adalah kerinduan kami, tambahkan terus kerinduan hati kami kepada kekasih-Mu. Tambahkan terus kerinduan hati kami kepada kekasih-Mu. Karena memang roh kami, hati kami, jiwa kami hanya cinta kepada kekasih-Mu. Walaupun alam yang kami pandang, walaupun bumi yang kami pijak, walaupun langit yang kami junjung, semua apa benda yang ada di alam semesta ini, itu bukan tujuan dalam hati kami. Kami mencari orang yang kami cintai, dan di situ kami temukan orang yang kami cintai. Pecah langit, pecah bumi, pecah alam semesta, dalam kepingan pecahan masih tertulis nama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Masih terlihat secara sempurna Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Pecahan kepingan langit, pecahan kepingan bumi, bahkan alam semesta hancur, di setiap kepingan-kepingan itu kami bisa melihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Namun kami belum bisa sempurna melihat kekasih-Mu. Tambahi kesempurnaan itu ya Allah. Nah, rasa hati, kepingin hati, ingin lebih jelas lagi, ingin lebih nampak lagi, itu yang disebut rindu hati sama Rasulullah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajah-Mu, kan pasti mengalir air mataku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudahan jangan matikan kami ya Allah kecuali bertemu dengan kekasih-Mu. Jangan matikan kami ya Allah, setidak-tidaknya kami mendengar suara kekasih-Mu. Dan orang yang kami cintai dengan suaranya memanggil nama kami dengan suara yang merdunya. Amin, amin, amin ya Allah. Nah,
Nah, kada akan melihat Allah kecuali mati. Nah, lalu ulama-ulama tasawuf merumuskan jalan yang sangat bujur dan bagus. Mutu qabla an tamutu. Jangan pernah lagi berpikiran diri ini ada kesah. Jangan lagi pernah berpikiran diri ini punya kelebihan. Seandainya ulun dianggap orang alim, maka kesah alim itu harus ulun pandang, bukan kesah ulun. Seandainya ulun ini dikatakan oleh orang-orang sugih, maka kesah sugih itu bukan lagi kesah ulun. Hilangkan segala kisah yang tertuju kepada diri. Anggap diri ini sudah mati, tak ada lagi yang harus dibicarakan, tak ada lagi yang harus diangkat. Matikan dirimu, kau akan melihat Tuhanmu. Artinya timbullah kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minta ampun, ini aja dulu yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, dan mudah-mudahan walaupun mungkin malam ini hanya secuil cinta yang hadir di hati, secuil rindu yang ada muncul di dalam jiwa, ampuni kami ya Allah, berkat kami cinta dan rindu kepada kekasih-Mu. Ampuni segala dosa-dosa keluarga kami, sahabat, kerabat, jiran, tetangga, orang yang sudah mendahului kami. Berkat cinta yang tumbuh di hati kami, berkat rindu yang tumbuh di hati kami kepada orang yang Engkau cintai dan kami cintai, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun, minta ridha, wallahu a'lam bissawab.